Perkenalkan, nama saya Frans Dito Nicholas Saputra dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera terbentang luas di bagian barat persebaran wilayah Indonesia. Letaknya yang paling ujung menyebabkan Pulau Sumatera banyak didatangi oleh para pedagang yang singgah di pelabuhan. Kerajaan Sumatera Pasai. Kerajaan Sumatera Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama yang ada di Pulau Sumatera. Dari berbagai negara banyak yang berlabuh dan singgah di Samudra Pasai. Dinasti Merukair. Samudra Pasai didirikan oleh Merukair. Ia pula menjadi raja pertama dari kerajaan tersebut. Merukair bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042 sampai 1078 Masehi setelah Merukair wafat. Dinasti Silu. Pemerintah dinasti Silu Merukair kemudian dilanjutkan oleh dinasti Meur Siur. Raja pertama di dinasti ini bernama Meurah Siur yang bergelar Sultan Malik AS Saleh 1285 sampai 1281 Masehi. Raja-raja yang memerintahkan di Samudra Pasai diantaranya Sultan Malik As-Saleh 1267 Masehi, Sultan Muhammad Malik Zahir 1326 Masehi, Sultan Mahmud Malik Zahir 1445 Masehi, Sultan Mansur Mazahir 1345 Masehi. 2. Kerajaan Malaka. Awal kerajaan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa seseorang, pangeran dari Palembang bernama Paraweswa yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Afonso de Souza pada tahun 1511 Masehi. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai sebagaimana tercatat dalam sejarah pada tahun 1360 Masehi. Samudra Pasai ditaklukkan oleh Majapahit. Ali Mughayat Shah. Ali Mughayat Shah merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus raja pertama. Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, takhta kerajaan Aceh Darussalam beralih pada sang putra yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin merupakan saudara Sultan Salahuddin yang merebut kekuasaan karena lemahnya pemerintah Sultan Salahuddin. Sultan Alauddin aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim banyak ahli dakwah ke Pulau Jawa. Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa. Selama masa pemerintah Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa ke masa. Struktur pemerintah kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani. Pemegang fakta kerajaan Aceh selanjutnya adalah menantu Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik tangga pada tahun 1636. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa ketika kerajaan Majapahit yang berbasis Hindu Buddha mengalami kemunduran pada tahun 1478. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintah kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Daerah-daerah pesisir Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Sultan Tenggara berusaha memperluas daerah kekuasaan sampai Jawa Tengah, bagian selatan dan Jawa Timur. Usaha Arya Pengasang menjadi Sultan Demak dihalangi oleh Jaka Tingkir yang tidak lain adalah menantu Sultan Tenggara Jaka.
2. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak dan dianggap sebagai pewaris dan masukan yang resmi dalam Kerajaan Demak. Pada tahun 1568 Masehi, Sultan Hariwijaya dan para abdi Bang Wetan Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapensa. 3. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar penambahannya Senopati. Setelah Raja Amangkurat I wafat, digantikan oleh Amangkurat II yang memerintah dari tahun 1607 sampai 1703 Masehi. Setelah Amangkurat II wafat, berdasarkan perjanjiannya Giyanati Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2 daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Takulaman. 4. Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan kerajaan penjajah Hindu sekitar abad ke-16 Masehi, di Cirebon merupakan salah daerah kekuatan. Selanjutnya Cirebon pada di bawah kekuasaan Demak. Menurut cerita di Jawa Barat, pendirinya kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati Wali Sanga yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. 5. Kerajaan Banten. Semua Banten merupakan daerah kekuasaan kerajaan penjajahan. Rajanya mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk membendung mulusnya kekuasaan Demak. Pada tahun 1592, Vatikan menyerahkan pemerintah Banten kepada putranya Hasanuddin. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad 1580 sampai 1596. Abu Muhammad resmi menjalankan kekuasaan pada tahun 1559 Masehi. Raja Banten berikutnya adalah Sunan Ageng Tirtayasa, menyadari kekuatan militer kerajaan Banten yang tidak seimbang dengan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa menghentikan titik konfirmasi. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gorontalo Makassar adalah 2 kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubung baik. Pada awalnya kerajaan Makassar merupakan 2 kerajaan kembar, yaitu Gorontalo yang terletak di Semenanjung Barat Daya, Sulawesi Selatan. Setelah Sultan Agung Alauddin wafat, penjelasannya adalah Sultan Muhammad Said. Keberanian melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda. Isi pelajaran Bunga Kaya sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaan berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka dilakukan sebagai Raja Bone di kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate di Tore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera. Maksudnya Islam ke Maluku erat kaitnya dengan kegiatan perdagangan pada abad ke-15. Pora perdagangan dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Portugis dan Spanyol mengadu domba 2 kerajaan tersebut dan menghendaki 2 kerajaan tersebut bertikai. Portugis dan seolah-olah mendukung Ternate mendikte Sultan Kairun dan ikut campur dalam mengatur kebijakan di Ternate. Pembunuhan Sultan Kairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel Sasuke Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas.